Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anindita Nurahmawati, NIM 190521100092 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Prodi Sosiologi, Universitas Trunojoyo, Madura. Sosial mapping pada pabrik tahu. Pabrik tahu ini terletak di wilayah Jakarta Selatan, yaitu tepatnya di Jalan Nusa Indah 1, berdekatan dengan Sungai Pesanggerahan, dan berada di lingkungan perumahan warga. Pabrik ini merupakan cabang dari pabrik Zainal yang merupakan generasi kedua dari pabrik sebelumnya. Karyawan pada pabrik tahu milik Bapak Tono tergantung pada produksinya, yaitu 3 orang pada setiap shift atau tim. Gaji karyawan menggunakan sistem borong pada setiap masakan yang kurang lebih dihargai sekitar 18.000. Produksi tahu perharinya berkisar kurang lebih sekitar 20.000 pieces. Harga per tahunnya dihargai senilai Rp700 per ecernya. Jenis tahu ini merupakan jenis tahu Bandung yang diberikan kunyit sehingga warnanya berwarna kuning. Selama sebulan, biaya produksi dan operasionalnya berkisar antara 4 juta per harinya dengan jumlah yang tidak tetap. Keuntungan maksimal untuk biaya produksi berkisar antara 25% dan minimal berkisar antara 10% atau 400.000 per hari. Pabrik Bapak Tono sudah mendapatkan izin dari pemerintah dan tidak memerlukan izin lainnya. Distribusi atau penjualan pada produk tahu milik Bapak Tono dijual dengan sistem pengambilan oleh pedagang keliling sehingga para pembeli akan datang ke pabrik untuk mengambil produk tahu yang telah jadi. Pabrik tahu ini memproduksi sesuai dengan pesanan atau orderan dari para pembeli, sehingga tidak ada target dalam pemilihan jumlah konsumen, serta dibuka untuk siapa saja. Dampak limbah yang dihasilkan dari produksi pabrik tahu milik Bapak Tono ini merupakan limbah organik. Kendala atau masalah yang dihadapi dalam industri pabrik tahu ini merupakan kerusakan pada mesin produksi, serta proses perendaman tahu yang dinilai sulit. Apabila pada proses perendaman tahu tersebut gagal, maka tahu tidak akan mekar dan tidak akan menjadi tahu, sehingga hasilnya kurang baik. Skill dan keahlian karyawan juga dibutuhkan dalam mengelola tahu. Selain itu, limbah yang dihasilkan merupakan limbah organik yang aman untuk lingkungan. Metode food basket. Bahannya adalah kedelai, kunyit, air, dan garam. Sedangkan alatnya yaitu listrik, alat penghalus kedelai, kain, saringan, wadah untuk mengolah kedelai, cetakan tahu, gaji karyawan dan biaya produksi. Metrik scoring. Pada metrik scoring ini dapat dilihat terbesar itu ada pada kerusakan mesin dan terkecil itu ada pada limbah organik. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Tono. Bapak Tono. Pak, kalau boleh tahu sejarah membangun pabrik tahu ini bisa sampai ada di sini gimana ya Pak? Sejarahnya kalau sampai ada di sini sebelumnya sudah punya pabrik. Ini generasi keduanya.
Kalau yang pabrik pertama Yang pabrik pertama itu kan joinan. Nah, akhirnya sambil ngumpulin modal. Setelah punya modal ya dirikan pabrik ini. Terus kalau untuk harga per tahunnya sendiri berapa Pak? Harga per tahun sekarang itu untuk ecerannya 700. 700. Kalau jenis tahunya sendiri itu ada apa aja Pak? Cuman satu macam tahu Bandung aja. Tahu Tahu Bandung. Bandung lapis kunyit. Tahu Bandung lapis kunyit. Itu kalau kan tadi ada yang kayak putih sama kuning. Itu sama yang atau? sama, yang putih itu kan belum dikunyit. Pak, kalau misalkan ada nggak sih kendala atau masalah yang dihadapi saat proses produksinya itu, produksi tahunya gitu Pak? Banyak kendalanya. Itu apa aja Pak? Itu harus punya skill. Kalau nggak punya skill ya nggak mungkin jadi tahu. Oh iya. Ya, jadi proses perendaman itu harus sampai mekar. Kalau nggak mekar, hasilnya juga kurang. Kalau kendala yang paling besar tuh apa Pak? Kendala yang paling besar di saat mesinnya travel. Gitu. Kalau untuk alat sama bahan bakunya itu ada apa aja Pak untuk membuat tahu ini dalam prosesnya? Alat itu cuma mesin giling buat ngalusin kedelai. Kalau bahan bakunya cuma 3. Yang pertama kedelai, keduanya garam sama kunyit. Kalau cara dapetin bahan bakunya itu ada penyuplainya atau? Ada penyuplai. Kalau kedelai itu emang impor, itu ada penyuplainya, dan ya banyak lah di toko-toko terdekat. Baik. Kalau misalkan karyawan kira-kira jumlahnya ada berapa Pak? Karyawan itu tergantung produksinya. Yang jelas satu shift 3 orang beda bagian. Satu shift 3 orang beda bagian. Iya. Pak, kalau boleh tahu untuk kisaran gaji karyawan itu sekitar berapa sampai berapa Pak? Itu sistem borong. Jadi di tahu itu satu borong satu masakan dalam satu tim itu kurang lebihnya berarti sekitar 18.000. Kalau produksi tahunya sehari berapa Pak? Sehari untuk saat ini kurang lebih sekitar 20.000 piece. Itu kalau untuk sekitar 20.000 piece untuk satu bulannya untuk biaya produksinya kisaran berapa Pak? Paling kalau untuk sekitar bulanan itu dikatakan per hari itu biaya produksi dari bahan sampai operasional kurang lebih sekitar 4 juta. Itu per bulannya? Itu per hari. Per hari. Nah, tinggal dikalikan bikinnya berapa untuk dalam satu bulan, karena nggak satu bulan full, kadang ada liburnya. Jadi kayak tentatif gitu ya Pak, menyesuaikan kondisi. Betul. Tapi ini sudah dapat perizinan dari RT RW? Kalau untuk izin lingkungan sudah. Kalau untuk izin yang lainnya itu nggak dikeluarin karena pabrik tahu itu identik di pinggir kali. Iya. Kalau kan tadi kan Bapak bilang identik di pinggir kali. Nah, kalau misalkan dampak bagi lingkungan? Paling dampak bagi lingkungan itu kalau pinggir kali, karena di situ limbahnya limbah organik. Iya. Limbah organik itu untuk dampaknya sebetulnya nggak ada. Untuk negatif sama positif lebih banyak positifnya ya. Untuk lingkungan hidup di airnya. Jadi limbahnya itu cuma limbah kasarnya kan berarti ampas. Iya, Ampasnya juga itu kan buat pakan ternak. Iya. Jadi limbahnya sebetulnya lebih banyak yang positif daripada negatifnya. Karena organik tadi gitu kan Karena ya Pak? organik. Nah, kalau untuk distribusinya Pak, ini udah kemana aja Pak? Distribusi kita emang diambil pedagang keliling. Jadi untuk pendistribusian kita cuma mengajakkan barang, mereka ngambil langsung ke pabrik. Nah, kalau untuk target pelanggannya atau target pasarnya Pak? Nggak ada target, yang penting kalau kita kan cuma produksi, jadi kita bikin sesuai orderan. Gitu. Berarti siapa aja yang mau beli langsung bisa gitu ya Pak? Bisa, siapa yang mau beli langsung bisa. Kalau misalkan keuntungannya sendiri tiap produksi itu kisaran berapa Pak? Keuntungan maksimal 25%. Untuk produksi ya minimalnya 10%. Itu kalau di rupiahnya kira-kira berapa? Kalau mungkin sekitar omsetnya 4 juta ya sekitar antara minimnya berarti 400.000. Itu per produksinya? Iya, per hari. Terus kalau misalkan produk jadinya ini atau itu ada nggak sih Pak kayak keripik atau Nggak ada. gitu? Jadi benar-benar pure tahu ya tadi Benar-benar aja? cuma tahu aja. Oke deh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Udah.